Oke, baik, kita mulai kuliah kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran ya? Ada yang nggak bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, insya Allah. Salah saya. Oke, sekarang kita mulai saja kalau begitu kuliah kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini yang suasananya kalau di kampus sedang hujan, ya. Semoga di tempat kalian juga begitu, supaya hawanya sejuk. Sehingga justru tidak malah menyebabkan kita ngantuk, ya, tapi menambah semangat kita untuk memenuhi kewajiban kita belajar terkait dengan akuntansi. Oke, minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu maksudnya, kita sudah membicarakan terkait dengan penyesuaian dan jurnalnya. Oke, dari yang hadir di sini, ya, mungkin ada yang belum bisa memahami, ya silakan ditanyakan terkait dengan jurnal penyesuaian kemarin. Ya, karena apa yang akan kita bahas hari ini, ya, yaitu terkait dengan neraca lajur, itu merupakan kelanjutan dari siklus akuntansi setelah jurnal penyesuaian. Ya, monggo silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, jika belum ada yang ditanyakan, berarti kita melanjutkan materi kita ke neraca lajur. Materi yang kita pakai sebagian nanti dari slide yang saya kirim tadi, ya. Sebagian lagi kita kembali lagi aja ke modul, ya, modul yang dulu pernah kita pakai untuk pembahasan di pengantar akuntansi 1. Ya, masih ingat mestinya ya. Karena di modul itu kalau bicara siklus akuntansi sudah lengkap, nah, ada semua di situ. Nah, sehingga nanti runtutan dari proses pencatatan untuk membuat laporannya bisa diikuti dari sana. Nah, sebenarnya untuk hal-hal yang harus kita pahami secara teknis seperti ini, setelah saya menyampaikan materi, itu akan lebih baik jika ada yang mencoba. Ya. Kalau nggak salah kemarin juga saya sarankan untuk mencoba menggunakan soal yang pernah kita bahas waktu UTS kemarin, ya. Waktu saat di pengantar 1 maksudnya ya. Ya, itu nanti nggak apa-apa dipakai untuk latihan dulu, ya. Harapan saya sih sebenarnya selama 2 minggu kita jeda itu ada yang konfirmasi terkait dengan teknisnya atau mungkin hal-hal yang belum dipahami. Nah, tapi 2 minggu kita tidak ketemu, ya, itu belum ada yang konfirmasi, sehingga saya husnudzonnya ya sudahlah, berarti sudah bisa dipahami ya. Nah, afdolnya sih seperti itu. Sebab kalau hanya mendengarkan apa yang saya ceritakan, ya agak sulit gitu ya. Mungkin paham saat saya cerita gitu. Tapi ketika nanti digunakan, nah biasanya masalahnya baru keluar di situ. Karena tidak cukup hanya mendengarkan apa yang saya ceritakan, tetapi harus dicoba. Karena kalau nanti tidak dicoba, nanti masalah yang biasanya kita bisa temui saat mencoba itu belum keluar ya, karena hanya mendengarkan suara saya saja. Ya, di sini. Ya. Sehingga sekali lagi saya sarankan dicoba saja menggunakan materi soal yang pernah saya sampaikan itu. Nanti kalau kurang lengkapnya, ya silahkan dikonfirmasi, nanti saya perjelas.
Nah, ketika nanti kita membahas neraca lajur, ya, kita tidak bisa meninggalkan kondisi pemahaman yang ada di penyesuaian. Jadi sedikit saya kilas balik terkait dengan penyesuaian. Kita lihat aja di modul. Nah, penyesuaian kemarin pada prinsipnya kan bisa dilakukan untuk 3 jenis transaksi. Ya. Ini yang paling memungkinkan untuk adanya suatu penyesuaian. Yang pertama adalah transaksi dibayar di muka. Ya apapun itu, ya bisa beban, bisa sewa, atau mungkin bisa pendapatan juga. Yang dibayar di muka, apa atau dibayar di muka itu? Dibayar di muka artinya kita sudah bisa ngeklaim ada pendapatan atau ada pengeluaran sebelum aktivitas yang seharusnya dilakukan itu terjadi. Ya, kalau pendapatan misalkan gini, kita sudah dibayari oleh klien dulu utuh ya, sebelum kita melakukan pekerjaan yang harusnya kita lakukan selama katakanlah 3 bulan gitu ya. Nah, 3 bulan itu kalau tidak melewati akhir tahun, ya aman, tidak perlu ada penyesuaian ya. Karena nanti otomatis setelah 3 bulan ada penyesuaian dengan sendirinya. Tetapi kalau belum sampai 3 bulan itu nanti kita sudah melewati 31 Desember, berarti walaupun baru jalan 1 bulan ataupun 2 bulan, di 31 Desember harus disesuaikan. Nah, karena apa? Karena nilai yang seharusnya kita terima sebagai pendapatan tadi tidak sesuai dengan periodisasi waktu yang ada. Harusnya kita menerima pendapatan tadi untuk 3 bulan pekerjaan, tetapi ternyata masih 2 bulan pekerjaan. Sehingga kita tidak bisa menerima atau mengakui nilai itu secara utuh. Ya. Katakanlah nilainya 3 juta, katakanlah begitu ya, 3 juta itu untuk 3 bulan. Nah, ternyata baru 2 bulan kita sudah tutup buku, berarti kita tidak boleh mengakui itu 3 juta. Yang boleh kita akui hanya 2 juta. Karena apa? Karena pekerjaan yang kita lakukan hanya 2 bulan, yang mana nilai per bulannya katakanlah 1 juta, sehingga 2 juta, sehingga kita belum bisa mengakui senilai perolehan pendapatan 3 juta yang sudah dibayar di muka tadi. Nah, sehingga inilah yang berpotensi memunculkan adanya penyesuaian. Kenapa kok disesuaikan? Karena pada saat kita menerima pekerjaan itu, kita mencatat ada pendapatan 3 juta. Ternyata sampai akhir tahun baru berjalan 2 bulan, sehingga pekerjaan itu belum selesai. Sehingga kita tidak bisa mengakui sebesar 3 juta, yang mana 3 juta tadi kan harusnya pekerjaan sudah selesai. Nah, berarti itu dianggap sebagai pendapatan dibayar di muka. Ya. Nah, demikian juga dengan pengeluaran atau beban. Ya. Katakanlah sewa, ya. Sewanya untuk 1 tahun, tetapi sampai bulan Desember katakanlah masih jalan 8 bulan. Nah, sehingga kita tidak bisa mengakui di Desember itu selama 1 tahun, tetapi mengakuinya selama 8 bulan. Nah, sehingga pada saat itu kita harus menyesuaikan sewa itu menjadi 8 bulan saja. Maka itu dianggap sebagai transaksi beban dibayar di tapi rambut si Dede teman-teman masa kayak gini. Oke. Sekali lagi diingatkan ya, untuk Zoom otomatis terbuka loh ya speakernya. Jadi nanti yang speakernya masih hidup, coba dicek. Kedengaran semua sekelas loh pembicaraannya di rumah. Oke. Semoga paham. Ya, semoga paham. Karena disambi reno-reno. Nah, inilah yang kita sebut transaksi penyesuaian. Demikian juga dengan beban terutang. Ya. Beban terutang itu biasanya pengakuan atas transaksi sebelumnya atas misalkan ini beban bunga itu ya. Misalkan beban bunga. Biasanya kita awalnya itu mengakui ketika ada
pembayaran bunga itu kita akui selama 1 tahun, satu periode secara utuh. Ya. Tetapi ketika ternyata sampai 31 Desember itu 1 tahunnya itu juga belum dapat, kurang, maka yang harus kita akui bukan lagi 1 tahun, tetapi hanya selama bulan mulai awal sampai bulan Desember itu, Pak. Ya. Nah, nanti untuk contoh-contoh yang ada di modul bisa dicek dari contoh-contoh yang ada di soal awalnya, gitu ya. Kayak seperti ini kita langsung merujuk pada transaksi nomor 3, seperti itu. Nah, insya Allah kalau mau menelusuri prosesnya dari awal di modul ini aja, kita bisa kok memahami apa sih sebenarnya maksud dari penyesuaian dan bagaimana kita membuat jurnalnya. Yang paling gampang untuk memastikan jurnalnya itu hanya tinggal membalik. Ya. Jadi jurnal awalnya bagaimana, kemudian dibalik begitu aja. Kayak yang ini tadi misalkan, awalnya kan bayar biaya sewa dengan posisi kredit, sewa dibayar di muka. Nah, sehingga ketika disesuaikan yang tinggal dibalik aja. Sewa dibayar di muka, debit, biaya sewanya ganti di kredit. Ya, beban terutang juga begitu. Awalnya pasti hutang bunga pada biaya bunga. Nah, untuk menyesuaikan ya dibalik aja. Biaya bunga pada hutang bunga. Tinggal dibalik aja. Nah, juga penyusutan. Nah, penyusutan sebenarnya ada satu materi terpisah. Ya. Nanti saya jelaskan materi penyusutan itu nanti setelah UTS. Nanti setelah UTS kita akan mencoba membahas terkait dengan penyusutan. Tapi sementara ya begitu aja dulu lah. Karena penyusutan itu harus diakui selama 1 tahun di awalnya. Jadi misalkan kita ada pembelian barang nih, pembelian barangnya itu katakanlah di bulan Maret, gitu ya. Nah maka penyusutan itu harusnya diakui selama 1 tahun, 12 bulan. Nah tetapi Maret sampai dengan Desember itu kan tidak sampai 12 bulan. Nah sehingga nanti pengakuan sampai bulan Desember itu tidak lagi utuh seperti pengakuan penyusutan 1 tahun di awal ketika barang itu dihitung, tetapi hanya diakui mulai Maret sampai Desember saja. Ya katakanlah 8 bulan, itu ya 8/12 kali tarif penyusutannya kali nilai yang disusutkan. Nah seperti itu. Nanti kita akan bahas terpisah lah untuk penyusutan ini. Nah sehingga nanti penyusutan itu jurnalnya tinggal membalik jurnal yang awal. Kalau jurnal yang awal itu kan mencatat adanya biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, biaya penyusutan. Nah dibalik menjadi biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah jadi seperti itu saja untuk 3 hal yang berpotensi terjadinya penyesuaian. Nah, sekali lagi penyesuaian ini ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, memahami 3 kondisi yang memang membutuhkan penyusutan seperti tadi, ya penyesuaian maksudnya, ya 3 kondisi yang membutuhkan penyesuaian tadi. Yang kedua, bisa menghitung berapa nilai penyesuaian yang seharusnya, ya. Dan yang ketiga, menuliskan nilai yang disesuaikan tadi di dalam jurnal penyesuaian. Ya, jadi 3 itu. Nah, kalau sampai jurnal penyesuaian itu sudah jadi, baru kita bisa mengerjakan di tahap berikutnya, yaitu neraca lajur atau worksheet. Ya. Neraca lajur itu sebenarnya juga hanya sebuah alat bantu. Jadi ini bukan laporan keuangan, ya. Walaupun namanya neraca. Tetapi ini bukan neraca yang asli. Ini hanya neraca sebagai alat bantu untuk rekapitulasi mulai dari saldo, neraca saldo. Ya. Oleh karena itu, maka di sini yang wajib untuk dipahami hanya formatnya saja. Ya, ini formatnya ya. Ada 10 kolom di dalam neraca lajur itu sehingga kita sering katakan neraca lajur 10 kolom ya, coba dihitung. Ya. Nah, di sini tidak menghitung nomor perkiraan ya, karena nomor perkiraan ini bisa ada, bisa enggak ya. Jadi ini tidak wajib. Yang wajib ada ya mulai dari nama perkiraan sampai dengan debit kreditnya neraca itu. Jadi tolong diingat dulu bahwa nanti di dalam membuat neraca lajur itu harus mempunyai format yang sama seperti format yang saya contohkan itu. Ini nggak boleh salah kalau yang ini, karena ini
pedoman baku ya, sudah baku, tidak boleh diubah-ubah ya untuk nama tabelnya ini. Nah, sedangkan yang bisa berubah itu hanya ini ya, isi dari perkiraannya. Ya, karena apa? Ya karena ini berdasarkan transaksi yang ada. Kalau di transaksinya ada, berarti ya kita masukkan di sini. Kalau nggak ada, ya nggak perlu kan gitu ya. Nah, gimana caranya untuk bisa mengatakan keberadaan transaksi? Yang pertama yang harus kita lihat adalah neraca saldonya dulu. Ya, di neraca saldonya dulu transaksinya apa aja. Karena di neraca saldo yang di awal kali kita memasukkan debit kredit di neraca lajur itu, isinya nanti persis sama dengan yang ada di neraca saldo. Ya, kemarin kita sudah sampai neraca saldo. Ya, jadi nanti neraca saldo dialihkan begitu aja, tinggal di copy paste. Ya, mulai dari kas, kemudian persediaan, peralatan, dan seterusnya. Ya, sampai dengan ini, biaya penyusutan. Nah, itu diisi semua di situ. Nah, masukkan di sana. Nah, kemudian nanti kalau membuat ini neraca saldo di neraca lajur, jangan dipres jumlah barisnya. Nanti di bawah yang paling akhir, ya ini yang paling akhir kan sampai ini ya, pendapatan jasa ini ya. Nah, ini ditambahin lagi baris-baris untuk isian transaksi berikutnya. Nah, isian transaksi berikutnya itu untuk apa? Biasanya untuk penyesuaian. Ya, karena nanti yang disesuaikan bisa saja ada yang menggunakan transaksi di luar dari transaksi yang sudah ada di neraca saldo. Ya, contohnya seperti ini. Ya, neraca saldo di sini berhenti sampai dengan pendapatan jasa. Ya, tetapi ada penyesuaian terkait dengan biaya sewa dibayar di muka, ada juga penyesuaian terkait dengan biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, hutang bunga, dan biaya bunga. Nah, ada penyesuaian di beberapa transaksi itu. Jadi sebaiknya nanti kalau membuat neraca saldo untuk neraca lajur, di akhir dari rekening yang ada di neraca saldonya, itu nanti masih dikosongi. Jadi jangan langsung dikasih jumlah, gitu ya. Karena kalau langsung dikasih jumlah nanti di sini nggak cukup kalau diisi beberapa hal yang penyesuaiannya itu di luar transaksi neraca saldo. Oke, jadi itu tolong diingat supaya nanti tidak berantakan ya buatnya. Nah, kalau sudah jadi dan di jumlah sudah balance seperti ini, maka ganti kita ngisi di kolom berikutnya, yaitu terkait dengan penyesuaian. Ya, jangan sampai salah memposisikan debit dan kredit karena nanti akan berantakan hasilnya kalau salah kamar. Makanya pastikan jurnalnya benar. Sebab kalau sampai jurnalnya salah atau jurnalnya terbalik begitu ya, maka posisi debit kredit yang kalian masukkan di situ nanti juga akan tertukar. Nah, kalau ketukar nanti berantakan karena ini nanti akan menjadi dasar penghitung untuk kolom-kolom berikutnya. Ya. Harusnya debit ditulis di kredit atau sebaliknya. Nah, nanti di belakangnya akan bingung ngitungnya, ya, bingung ngitungnya. Nanti kita bahas lah, ya. Itu yang nggak boleh dilanggar itu ya. Nah, sehingga kita contohkan aja, misalkan ini ya, misalkan kita nyatat penyesuaian yang ada di biaya sewa tadi. Ya, di biaya sewa yang tadi kan kita bisa melihat jurnalnya, ya. Jurnalnya mana tadi ya? Ini biaya sewa dibayar di muka pada biaya sewa. Nah, berarti kan jelas debitnya adalah biaya sewa dibayar di muka, kreditnya adalah biaya sewa. Nah, kalau sudah jelas seperti ini, baru nanti itu dipakai untuk memasukkan di posisi debit kreditnya penyesuaian. Mana yang debit? Tadi debitnya kan biaya sewa, maka dimasukkan aja. Loh Pak, belum ada, tulis aja. Makanya tadi saya minta kosongin. Ya, diminta kosongin itu karena ketika di jurnal penyesuaiannya itu ada, di posisi neraca saldo belum ada, maka bisa kita tambahkan di bawahnya.
maka kita tulis biaya sewa dibayar di muka di bawah posisi pendapatan jasa. Nah, isinya ya sebesar nilai yang kita jurnal tadi. Debitnya 1.500.000. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah biaya sewa. Nah, kebetulan biaya sewa di posisi neraca saldo awal tadi udah ada. Sehingga nanti kita tinggal jejerkan di sebelahnya aja. Kredit, sebelahnya biaya sewa ini 1.500.000. Penyusutan juga begitu, ya. Tadi kan biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, biaya penyusutannya masuk di debit, akumulasinya masuk di kredit. Kalau belum ada ya ditulis di bawahnya. Hutang bunga juga begitu, hutang bunga pada biaya bunga. Kebalik ya, biaya bunga pada hutang bunga ya. Nah, sehingga kita masukkan di posisi debit kreditnya masing-masing. Nah, semua sudah masuk jurnal-jurnalnya. Karena kebetulan di situ tadi jurnalnya cuma 3, ya gampang, masukin aja semua 3. Oke, sudah masuk, baru kita jumlahkan. Sekali lagi debit dan kredit harus balance. Ya, kalau nggak balance berarti salah ketika kita membuat jurnalnya. Ya, angkanya berarti tidak sama dong. Angka jurnal itu ya cuma debit sama kredit, kok masuk nggak balance. Nggak boleh, ya harus dibalancekan. Berarti ada yang salah dalam menghitung. Nah, ini sampai ke posisi penyesuaian. Jadi kalau sudah selesai membuat jurnal penyesuaian, insya Allah mudah. Ya, karena tinggal masukin aja di neraca saldo itu. Neraca lajur itu. Tinggal dimasuk-masukin. Tapi syaratnya mencatat jurnal penyesuaiannya harus benar. Kalau mencatat jurnal penyesuaian itu salah jurnal, salah debit kredit, ya sudah. Ke belakang mesti salah semua, berantakan semua. Karena ini runtut nanti. Nah, contoh runtutnya seperti apa? Contoh runtutnya itu baru kelihatan kalau kita sudah melihat neraca saldo penyesuaian atau setelah disesuaikan. Ya, coba kalian lihat ini. Neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, dari mana angka-angka ini? Angka-angka ini berasal dari kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian. Ya. Ketentuannya begini, ini ketentuan yang nggak boleh diubah, ya, harus diikuti. Jika di neraca saldo nanti posisi awal rekeningnya itu debit, ya, angkanya itu di posisi debit, kemudian di penyesuaian itu juga debit, maka di neraca saldo juga harus debit. Ya, di penyesuaian harus debit dengan nilai yang menjumlah. Ya, karena debit ditambah debit. Nah, nilainya menjumlah. Nah, nilai menjumlah itu batasnya sampai mana? Batasnya sampai dengan aktiva saja. Nanti kalau sudah dihutang, modal, biaya, sebaliknya. Ya, sebaliknya. Nah, sehingga nanti kita bisa tinggal menyesuaikan yang ada. Nah, kalau kebetulan di penyesuaian itu kosong seperti ini contohnya, berarti ya tidak ada perubahan. Di sini 30 juta debit, tidak ada penyesuaian, berarti ya tetap di neraca saldo penyesuaian nilainya jika 30 juta debit. Persediaan juga begitu, 3 juta debit. Peralatan juga begitu, 3 juta, 30 juta debit. Hutang juga begitu, 30 juta kredit. Modal juga begitu, 20 juta kredit. Ya. Nah, mulai ada penyesuaian itu di biaya sewa. Kenapa? Karena di kolom penyesuaian ada angkanya. Biaya sewa awalnya kita akui 6 juta. Ternyata di penyesuaian ada angka 1.500.000. Artinya apa? Artinya sebenarnya sampai akhir periode kita membuat 31 Desember neraca lajur itu, biaya sewa yang digunakan itu sebesar 1.500.000. Sehingga kita tidak lagi mencatat sebesar 6 juta, tetapi 6 juta dikurangi 1.500.000. Maka di neraca saldo penyesuaian nilainya menjadi 4.500.000. Loh, kok bisa mengurangi, Pak? Iya, coba lihat. Biaya sewa awalnya kan debit. Ya, kemudian ada penyesuaian di kredit. Nah, maka biaya mengikuti konteks yang ada di neraca aktiva tetap tadi atau aktiva tadi, di mana kalau debit dikurangi debit ketemu dengan kredit, maka itu nilainya akan mengurang. Ya. Debit ketemu kredit nilainya mengurang. Debit ketemu debit nilainya menambah.
kredit ketemu debit nilainya mengurang, kredit ketemu kredit nilainya bertambah. Nah, jadi itu rumusnya. Ya, rumus kemarin itu ya. Rumus di apa namanya hukum debit kredit itulah ya. Ya nanti diingat itu ya. Nah, ini jadi yang semula diakui 6 juta, kemudian ada penyesuaian 1.500.000, maka neraca saldo penyesuaian tinggal 4.500.000. Nah, posisi di debit ya. Kenapa kok di debit? Ya karena masih positif. 6 juta dikurangi 1.500.000. Bisa jadi misalkan itu negatif ya nanti di posisi kredit. Katakanlah di situ tidak 1.600.000, tapi 6.500.000 misalkan begitu ya di kreditnya. Ya maka di sini nilainya tidak lagi di posisi debit, tetapi di posisi kredit sebesar berapa? 500 karena ada selisih. Nah, jadi seperti itu. Kemudian penyesuaian yang lain, biaya perbaikan komputer karena tidak ada di neraca saldo, tidak ada di penyesuaian, maka neraca saldo penyesuaiannya sama 1 juta. Pendapatan jasa juga begitu, karena tidak ada penyesuaian berarti tetap 20 juta. Biaya sewa dibayar di muka, penyusutan, akumulasi penyusutan, biaya bunga, dan utang bunga. Semuanya sama. Kalau di situ di debit, ya tulis debit, kalau kredit, ya tulis kredit. Ya, udah, itu tok, karena tidak ada kolom penyesuaiannya. Nah, kalau sudah lagi, semua sudah masuk, cek, oke, semua angka sudah masuk, di jumlah. Debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, di posisi perhitungan neraca saldo penyesuaian, ini masih harus balance. Ya, masih harus balance. Kalau nggak balance, berarti salah. Biasanya deteksi kesalahan pertama kali itu di sini. Ketika kita membuat neraca lajur pada posisi neraca saldo penyesuaian. Di posisi neraca saldo awal udah balance. Di penyesuaian dihitung udah balance. Kenapa kok neraca saldo penyesuaiannya nggak balance? Ya karena jurnal yang kalian pakai untuk menuliskan penyesuaian salah. Pasti itu jurnalis yang salah. Kena not safe. Nah, kalau jurnalnya benar, harusnya di neraca saldo penyesuaian itu nanti saldonya juga balance sama debit kredit. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah itu terisi sampai dengan saldo, maka kita mengisi di step berikutnya, yaitu perhitungan laba rugi. Ya sama, ada debit, ada kredit lagi. Nah, cuman mana yang masuk di debit, mana yang masuk di kredit? Ingat rumusnya perhitungan laba rugi, yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya atau beban. Nah, di situ kan, berarti yang kita akui dulu di perhitungan laba rugi itu apa? Oh, pendapatan. Nah, jadi seperti itu. Pendapatan kita ambil dari mana? Dari neraca saldo awal tadi, 20 juta di kredit. Maka di laba rugi juga ditulis 20 juta di kredit. Nah, begitu. Karena tidak ada yang dipakai untuk penyesuaian. Mana lagi yang lain? Selain pendapatan jasa, apa yang masuk di laba rugi? Biaya. Nah, biaya. Biaya apa yang bisa masuk? Yang pertama, biaya sewa dibayar di muka. Kita lihat. Di perhitungan laba rugi kosong. Loh, kok kosong? Kan dia biaya. Ingat status dari pengertiannya tadi ya. Yang namanya biaya sewa dibayar di muka, itu kan sesuatu yang memang belum real menjadi sebuah biaya. Kenapa? Ya karena kita belum melakukan progres atas biaya yang kita keluarkan. Nah, karena kita belum melakukan progres atas biaya yang kita keluarkan, maka dia tidak boleh dihitung sebagai biaya. Sifat dia itu belum menjadi sebuah biaya. Dan nanti, kalau semua progres itu sudah keluar, barulah dia bisa diakui sebagai biaya. Contohnya kayak tadi, sewa tadi. Yang pakai baru jalan 8 bulan sampai dengan 31 Desember. Padahal sudah jelas biaya sewanya tadi 6.500.000 katakanlah. Ya. Maka di sini nanti kita mengakuinya tidak sama dengan mengakui seperti yang ada di rekening awalnya. Ya kita lihat dulu
sampai dengan penyesuaiannya. Ya. Kalau tadi kita melihat penyesuaiannya itu ada di posisi ini ya, di posisi penyesuaian, di penyesuaian, ini contohnya tadi ya. Biaya sewa kan 4.500.000 ini, tinggal 4.500.000. Awalnya kan 6 juta tadi ya. Karena ada penyesuaian 1.500.000 berkurang, maka tinggal 4.500.000. Maka di perhitungan laba rugi kita juga akui itu sebagai biaya sewa. Tapi biaya sewa sisanya. Nah, kita akui. Perbaikan komputer juga begitu. Katakanlah 1 juta perbaikan komputernya. Ya, oke. Kita akui 1 juta karena tidak ada penyesuaian. Nah, kemudian apalagi pendapatan jasa. Kita akui 20 juta. Apalagi biaya sewa di muka, apakah perlu diakui untuk perhitungan laba rugi? Tidak ya. Biaya sewa dibayar di muka sekali lagi sifatnya seperti yang tadi. Ya, kenapa? Karena belum ada suatu transaksi atas biaya yang kita setorkan. Sehingga itu belum bisa diakui sebagai biaya. Padahal dalam perhitungan laba rugi itu, untuk bisa diakui untuk perhitungannya, kalau itu adalah biaya, ya harus memang bersifat seperti biaya. Jadi benar-benar transaksionalnya itu sudah keluar. Ya kalau belum keluar, atau keluarnya masih sebagian, maka kita belum bisa mengakui itu sebagai biaya, sehingga itu dikosongin. Biaya sewa di muka tidak masuk ke dalam perhitungan laba rugi. Tapi beda dengan biaya penyusutan. Karena itu benar-benar sudah menyusut oleh usia, karena memang 1 tahun disusutkan. Dan kebetulan itu mungkin tidak pas setahun, sehingga yang diakui adalah sebesar yang memang sudah digunakan. Katakanlah 1 tahun itu baru jalan 8 bulan. Ya sudah, berarti penyusutannya hanya dihitung 8 bulan saja. Tidak lagi 1 tahun. 1 tahunnya ngitungnya nanti kalau sudah benar 12 bulan berakhir. Nah, seperti itu kita akui biaya penyusutan. Kemudian yang lain ada enggak? Akumulasi penyusutan diakui enggak? Enggak. Karena akumulasi itu hanya gabungan angka. Padahal kalau kita akui biaya itu adalah sesuatu yang sudah keluar secara uang, ya, secara materi. Jadi enggak boleh hanya angka saja. Nah, yang terakhir adalah biaya bunga. Ya, tadi biaya bunga posisi debit 4 juta. Nah, kita akui juga di posisi laba rugi. Debit 4 juta. Nah, kalau memang semua sudah masuk, maka dihitung lagi jumlahnya. Debit berapa, kredit berapa. Ya, kebetulan di tabel itu debitnya 13,5, kreditnya 20 juta. Nah, Pak, nggak balance, salah dong? Nggak salah. Kalau untuk laba rugi dan neraca, hitungan pertama memang nggak boleh balance. Kalau balance malah salah, gitu ya. Kalau balance itu nggak benar malah. Nah, harus nggak balance. Seperti ini contohnya. Kreditnya 20 juta, debitnya 13.500. Tuh, nggak balance, nggak apa-apa. Khusus untuk laba rugi memang harus nggak balance. Karena apa? Karena selisih antara debit dan kredit itu nanti bisa menjadi laba jika positif atau kerugian jika negatif. Ya, itu tolong dipahami. Selisih antara debit dan kredit, kalau positif itu menjadi laba, kalau negatif menjadi kerugian. Contohnya itu. Ya, selisih debit dan kreditnya. Debitnya itu 13.500, kreditnya 20 juta. Maka selisihnya berapa? Selisihnya 6 juta. Ditambahkan di posisi yang kurang, ya, di debit. Sehingga 13,5 ditambah 6 juta kembali lagi utuh 20 juta. Nah, ini utuh karena nggak ada pengurang. Nah, dari sini kita bisa katakan apa arti 6.500.000 tadi? 6.500.000 adalah laba bersih. Ya, jadi itu jadi sebuah laba bersih. Namanya juga menghitung laba rugi, sehingga kan harus ketemu labanya berapa. Dari data itu labanya adalah 6.500.000. Nah, udah jadilah laba rugi. Yang terakhir, membuat neraca. Nah, membuat neraca itu panduannya tetap berdasarkan perkiraan yang ada di neraca saldo awal tadi. Sama persis. Jadi yang tidak masuk di dalam laba rugi, data-data di neraca saldo awal tadi, tarik saja dimasukkan ke neraca. Contohnya seperti ini tadi.
Di saldo penyesuaian tadi kan gas, persediaan, kemudian peralatan kan ada, tetapi tidak ditarik oleh laba rugi. Karena dia bukan komponen untuk menghitung laba rugi. Maka dia diam aja di sini. Nah, ketika kita gilirannya menghitung neraca, maka yang tadi ada di penyesuaian tarik, alihkan ke debitnya neraca. Nah, jadi caranya begitu. Nah, kreditnya bagaimana? Kreditnya juga ngelihat aja di neraca saldo penyesuaian. Ya, karena ini sudah disesuaikan, jadi sudah valid. Ya. Maka yang ada di dalam neraca saldo penyesuaian ini nanti digeret ke neraca. Ditambah dengan ini, biaya sewa dibayar di muka yang kurang tadi. Yang selisihnya tadi. Ya. Tadi kan selisihnya 1.500.000. Ya, maka kita masukkan di situ. Biaya sewa dibayar di muka 1.500.000 posisi debit. Nah, selain itu mana lagi? Ada anggaran, ya, yaitu akumulasi penyusutan yang kita rencanakan dan hutang bunga. Hutang bunga ya. Nah, kalau biaya bunga tidak masuk. Karena biaya bunga sudah biaya masuk di laba rugi. Kalau hutang posisi pasifah masuk di neraca. Jadi begitu cara berpikirnya. Nah, kalau memang sudah terisi semua, ya sekali lagi dihitung ke bawah. Debitnya berapa? Oh, 20 juta. Kreditnya berapa? Oh, 64.500. Selisih dong. Nah, salah ya. Debitnya berapa? Debitnya neraca ya, maksudnya tadi. Debitnya neraca 64.500. Kreditnya 58 juta. Loh, nggak balance. Nah, nggak apa-apa. Yang penting selisih yang kurang, di mana selisih yang kurang di sini posisi neraca, karena cuman di kredit, karena cuman 58 juta. Ya. Padahal di posisi debitnya ya itu nilainya besar, itu 64 juta. Maka ada selisih antara 64 sampai ke 58. Nah, selisih yang ada di neraca itu harus sama persis dengan laba atau rugi yang dihasilkan di laba ruginya. Kebetulan di situ di laba rugi 6.500 selisihnya. Maka kita langsung coba aja. Kalau kita masukin 6.500.000 gimana? Kalau hasil akhir hitungnya itu udah balance berarti benar. Ya. Kalau nggak balance berarti dicari lagi. Berarti nggak 6.500.000, coba kurang banyak atau kurang sedikit. Nah, naik turunkan begitu. Ya, jadi caranya seperti itu untuk membuat neraca lajur ya. Oke, kayak jurnal penutup, kemudian jurnal balik, ya, itu nggak usah ya, nggak usah dilihat. Udah, kita sampai di ini aja, neraca lajur. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kemudian nanti setelah neraca lajur, apalagi Pak? Ya, gitu ya. Kalau setelah neraca lajur, berarti kita langsung aja membuat laporan keuangannya. Udah. Ending dari sebuah siklus akuntansi di sini nanti. Nah, membuat laporan keuangan itu apa saja yang bisa disajikan? Hanya 2 laporan keuangan yang bisa disajikan berdasarkan informasi di neraca lajur ini. Yaitu terkait dengan perhitungan laba rugi ini tadi, ya, nanti akan menjadi laporan laba rugi, dan perhitungan neraca di neraca lajur ini akan menjadi laporan keuangan neraca. Ya udah, jadi itu. Jadi ada 2. Loh Pak, laporan keuangan yang lain itu dari mana? Itu dihitung terpisah, tidak berdasarkan apa yang kita hasilkan di neraca lajur. Karena ingat, neraca lajur itu kan merupakan akumulasi dari depan ya. Jadi akumulasinya dari perhitungan mulai dari jurnal umum yang awal tadi hingga menjadi neraca saldo. Ada penyesuaian hingga jadi neraca lajur. Nah, itu akumulasi. Sehingga di neraca lajur itu menghasilkan laba rugi dan neraca. Nah, kemudian untuk menjadi laporan keuangan, maka laba rugi itu harus kita tarik sendiri, neraca harus kita tarik sendiri dari neraca lajurnya. Ya, maka nanti akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini misalkan ya neraca. Ya, neraca yang ada di ilustrasi ini itu sebenarnya hasil kita menarik data yang ada di neraca lajur tadi. Coba kita lihat neraca, nah, debit, ya, kredit. Nah, itu kita tarik aja.
Yang penting kita nanti menyesuaikan mana yang masuk di aktiva, mana yang masuk di pasiva. Karena kalau nanti menjadi neraca laporan keuangan, tidak lagi kita menggunakan debit kredit, tetapi menggunakan aktiva pasiva. Nah, aktiva atau aset itu nanti ada di posisi sebelah kiri, seperti ini ya. Sedangkan kalau pasiva atau ekuitas itu ada di sebelah kanan. Ya. Oleh karena itu kita harus tahu mana komponen-komponen yang menjadi isi dari aset, mana komponen-komponen yang menjadi isi dari ekuitas. Ya. Cara untuk mengetahui gimana? Ya harus banyak melihat bentuk neraca yang sudah jadi. Nah, kemudian kita gunakan untuk mencari yang ada di posisi neraca lajur ini, neraca bagian mana yang bisa kita ambil untuk debit, untuk aset atau aktiva. Oh, ternyata yang ada di debit. Nah, misalkan begitu. Ada kas, persediaan, peralatan. Oh, oke, kita masukin di sini. Nah, oke. Masuk semua. Kas, ya persediaan, ya. Kemudian ada biaya dibayar di muka juga dimasukin di sini. Peralatan tadi, akumulasi penyusutan tadi. Nah, itu kita masukkan di sana, di aset ya. Nah, memang untuk bisa memahami pengelompokan seperti ini, yang harus kita lakukan adalah memang banyak mengamati bentuk yang sudah jadi. Yang paling gampang itu supaya apa? Supaya kita tahu yang transaksi yang seperti ini nanti masuk di posisi mana, yang seperti itu masuk di posisi mana. Ya karena ini tidak ada dasar teoritisnya. Ya, dasar teoritisnya ya hanya mencoba melihat dari bentuk yang sudah ada. Nah, sebab kalau nanti kita menjelaskan dasar teoritis yang teori ya itu jauh sekali ya. Nah, saya belum berani menjelaskan itu karena kita belum punya dasar yang lain, nanti malah nggak nyambung. Yang paling mudah itu hanya melihat bentuk yang sudah jadi, mengamati, dan menirunya. Nah, sudah, gitu aja. Nah, seperti ini contohnya ya. Oh, kas, persediaan, biaya, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan. Berarti nanti kalau ada transaksi yang sekiranya memiliki nama rekening seperti itu, nanti masuknya di posisi aset. Ya, karena kita melihat berdasarkan karakteristiknya ya. Oh, ini karakteristiknya berarti aset. Beda cerita yang ada di ekuitas. Ekuitas itu kan hanya terdiri dari dua, yaitu hutang dan modal. Maka nanti kita mencari yang ada di neraca lajur tadi mana yang masuk karakteristik hutang. Oh, ada hutang bank, ada hutang bunga. Oke, dia masuk di kelompok hutang. Kemudian yang masuk kategori modal mana? Oh, modal disetor, katakanlah begitu ya. Oh, ada laba ditahan, katakanlah begitu juga nanti. Nah, berarti nanti masuk di posisi modal. Ya. Nah, syaratnya untuk bisa mengatakan bahwa laporan keuangan ini benar neracanya, maka antara jumlah aset dan jumlah ekuitas juga harus balance. Nggak boleh salah. Ya. Demikian pula dengan ini nggak usah ya. Ini apa namanya? Ini nggak usah dulu aja deh. Laba rugi ya, di sini laba rugi tidak muncul ya. Oke, karena laba rugi itu paling gampang. Ya, tak carinya muncul enggak? Oh, ini muncul. Hampir sama dengan jurnal penutup ini loh laba ruginya ya. Jadi ada pendapatan kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi ya. Tapi ini bukan laba rugi ini. Ini hanya contoh aja. Karena nanti membuat laba rugi itu sebenarnya menggunakan jurnal penutup, tapi nggak perlu aja deh. Jadi melihatnya kita langsung di sini aja. Nah ini ya. Pendapatannya berapa? Pendapatannya 20 juta. Oke, masukkan di bagian pendapatan. Sedangkan yang lain apa? Yang lain adalah biaya. Ya, biaya sewa, biaya perbaikan komputer, biaya penyusutan, terus kemudian apa ini? Biaya bunga. Nah, itu masukkan di kolom biaya. Sehingga 20 juta dikurangi dengan semua biaya tadi. Ya, 13.500.000 sehingga saldo labanya menjadi 6.500.000. Nah, jadi seperti itu. Sederhana kalau laba rugi. Nah, untuk bisa
lebih ini ya, lebih memahami ya berlatih. Sekali lagi ya berlatih. Coba saja sebisanya, semampunya gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting udah mencoba. Ya, targetnya jangan sampai ke laporan keuangan dulu deh, nggak usah. Ya, sampai di neraca lajur ini aja. Ya, karena saya belum membahas laporan keuangan secara penuh. Itu tadi hanya contohin aja bahwa nanti dari neraca lajur itu bisa kita bawa ke laporan keuangan. Tetapi nanti tidak seperti itu juga. Ya, nanti modelnya tidak sama persis seperti yang tadi saya contohin. Itu kan hanya ilustrasi aja. Nah, untuk pemahaman kalian di kuliah ini cukup sampai bisa menyelesaikan neraca lajurnya aja. Oke, ini untuk pembahasan terkait dengan neraca lajur. Ya, monggo silakan kalau ada yang berkomentar. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang berkomentar, ya coba nanti dipelajari dulu materi ini. Ya. Monggo, kalau memang ada yang pengen konfirmasi, ya silahkan di WA. Lebih baik kalau WA-nya nanti di grup ya, supaya apa? Ya supaya semua juga tahu nanti pertanyaannya apa. Biasanya kalau pertanyaan seperti itu dijawab apa. Nah, nanti kan yang lain juga ikut tahu. Jangan lupa untuk absen. Absen, insya Allah saya setting tadi sampai jam 2 lebih kok kalau nggak salah tadi ya. Mungkin untuk kuliah kita siang ini ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah ini nanti kalau sudah selesai upload data di YouTube akan saya kirimkan linknya seperti biasa kalau misalkan ingin digunakan untuk belajar di lain waktu. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan kita siang hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat berpuasa. Insya Allah ya, kita nanti akan menemukan fitrah kita ketika kita sudah bisa menyelesaikan puasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Liv.